Saya Yanuar dari Cerita Kami. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan di meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Namun yang dimaksudnya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus. Pemahaman seseorang itu dapat berubah seiring waktu. Mungkin pada saat dia mendengar itu, dia belum paham. Dan pada saat seiring waktu, kita menjadi paham tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan serta-merta kita mengambil ayat dari kitab suci, lalu kita menghafal. Karena pemahaman kita seiring waktu juga berubah. Kita harus mengerti dan berusaha memahami konteksnya dalam waktu kitab suci ini ditulis. Jika kita ingin benar-benar hidup sesuai dengan kitab suci ini, itu akan sangat susah sekali. Karena di setiap lembar kitab suci ini banyak sekali aturan-aturan, perkataan Tuhan Yesus, hukum-hukum yang harus kita ingat dan harus kita jalankan setiap harinya. Ini akan sangat susah. Saya menyarankan kita berfokus pada 2 hukum utama gereja, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bukan berarti kita tidak perlu membaca kitab suci. Kita perlu membaca kitab suci untuk menguatkan iman kita, untuk mengingatkan lagi tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan, tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Kita mengambil beberapa ayat untuk menguatkan kita dalam hidup sehari-hari. It's okay. Tetapi sekali lagi tidak untuk dihafalkan. Karena jika kita sudah mulai menghafalkan, hafalkanlah semua, lakukanlah semua, jangan setengah-setengah. Namun bagi saya sendiri itu adalah sangat berat. Contoh, salah satu hal yang berat untuk dilakukan, ada dalam kitab suci tertulis, "Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu." Ini akan sangat susah sekali untuk kita lakukan. Apalagi di masyarakat sekarang ini. Kita akan marah, kita akan emosi, kita akan bertanya, "Kenapa kamu menampar saya?" Walaupun mungkin sudah jelas itu adalah kesalahan saya, tetapi saya juga tidak mau orang menampar saya. Jadi, jika kita mulai menghafal kitab suci, kita harus menghafalnya semua dan melakukannya semua. Tetapi jika kita mengerti kitab suci, kita berusaha merefleksikan Tuhan dalam keadaan saat itu akan jauh lebih berguna bagi kita. Kita berpatokan kepada hukum utama gereja. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu akan berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.